sahabat Dikbud, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali saya Indri Hapsari kembali hadir menjumpai Anda dalam podcast Sapa Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rapor pendidikan, yakni platform terbaru rilisan Kemendikbudristek. Rapor pendidikan yang diharapkan dapat menjadi potret pengembangan belajar siswa. Pada kenyataannya mendapat banyak asumsi dari masyarakat. Berbagai komentar telah kami rangkum dan berikut tayangannya. Rapor pendidikan mungkin itu masih baru dengar sih Sebenarnya. Terus rapor pendidikan itu bisa dibilang rapor untuk kurikulum sekarang. Jadi pasti ada bedanya kurikulum sebelumnya sama kurikulum sekarang ini. Kalau di bayangan aku mungkin raport sama rapor pendidikan itu mungkin ada bedanya ya. Kayaknya kan rapor pendidikan itu baru. Nah mungkin kalau raport itu yang biasa yang seperti di sekolah. Nah kalau raport pendidikan mungkin ini sebagai bentuk evaluasi dari yang dibikin pemerintah untuk mungkin dari tingkat yang daerah-daerah gitu loh Kak. Jadi untuk mengevaluasi antara daerah yang satu, daerah yang ini gitu. Kinerjanya yang lebih bagus yang di mana, mungkin kayak gitu sih kalau aku. Ya, rapot pendidikan itu semacam penilaian tugas anak-anak, siswa-siswa. Jadi mungkin itu sebuah langkah akhir buat mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, komentar yang cukup banyak ini akan kami bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Bapak Irsyad Zamzani selaku PLT Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Kita akan menjawab komentar-komentar yang terjadi di masyarakat dan mencoba memberikan solusi terbaik. Pak, mau nanya-nanya sedikit boleh ya Pak ya? Monggo, silakan. Nah, apa itu rapor pendidikan dan apa yang melatar belakangi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan rapor pendidikan itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Rapor pendidikan itu adalah satu platform, ya. Jadi ada namanya platform rapor pendidikan, ada namanya profil pendidikan, ada namanya rapor pendidikan itu sendiri. Nah, yang kita diskusikan ini adalah platform rapor pendidikan. Baik. Nah, platform rapor pendidikan ini berisi tentang profil pendidikan dan rapor pendidikannya. Kalau profil pendidikan itu adalah laporan komprehensif tentang layanan pendidikan, ya, yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah pusat, ya. Yaitu platform rapor pendidikan isinya profil pendidikan ini. Nah, kenapa kita bikin platform rapor pendidikan? Ya karena kita ingin mendapatkan laporan tentang kinerja pendidikan kita setiap waktu itu seperti apa, ya. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi, melakukan perbaikan dari hasil-hasil laporan yang kita terima melalui platform rapor pendidikan tadi. Makanya rapor pendidikan ini adalah hasil dari apa yang disebut sebagai evaluasi sistem pendidikan. Jadi ya karena kita ingin agar sistem pendidikan kita ini tetap baik, ya tetap berorientasi pada kualitas pendidikan, ya pemenuhan kualitas belajar, kualitas pendidikan, ya dan kualitasnya itu harus merata juga. Betul. Nah, makanya kita ingin memantau setiap waktu melalui evaluasi sistem pendidikan yang hasilnya ini adalah berupa rapor pendidikan. Oh ya, baik Pak. Dan kemudian Pak, data apa saja yang menjadi elemen utama pada rapor pendidikan? Iya. Data yang utama itu adalah data asesmen nasional, data hasil asesmen nasional. Asesmen nasional ini ada asesmen kompetensi minimum, ya, yang mengakses atau menilai kemampuan literasi dan numerasi siswa. Selain itu ada juga survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Jadi itu adalah data utama yang mengisi rapor pendidikan, platform rapor pendidikan, ya.
Tapi selain itu juga ada data-data pendidikan lain, ya, baik yang dikumpulkan atau dikelola oleh Kemendikbudristek maupun oleh kementerian atau lembaga yang lain. Ya, kalau data yang dikelola oleh Kemendikbudristek, misalnya ya data pokok pendidikan atau Dapodik, ya, data guru melalui SIM PKB, atau juga data-data yang dikumpulkan oleh kementerian lain seperti Kementerian Agama juga ada EMIS, ya, data simpatika dan lain-lain. Selain itu juga ada data-data dari BPS misalnya, data-data Sakernas, ya, survei Angkatan Kerja Nasional, data Susenas, survei sosial dan ekonomi ya nasional. Itu adalah data-data yang mengisi platform rapor pendidikan. Dan seperti yang Bapak bilang ya, data-data tersebut itu nantinya kan akan dievaluasi ya Pak ya. Nah itu dievaluasinya itu tiap tahun atau gimana Pak? Iya, data-data itu menjadi bahan kita melakukan evaluasi, ya. Dan data rapor pendidikan itu diupdate setiap tahun. Ya, diupdate setiap tahun karena setiap tahun kita melakukan asesmen nasional. Asesmen nasional kita lakukan setiap tahun. Saya kira juga Dapodik itu juga kita update setiap saat, setiap tahun juga diupdate. Data-data lain yang seperti saya sebutkan tadi juga diupdate setiap tahun. Jadi ya setiap tahun kita akan dapat laporan yang selalu fresh, ya, selalu baru tentang kondisi pendidikan kita melalui platform rapor pendidikan. Bagaimana pemerintah memastikan data yang diinput Pak ke dalam platform rapor pendidikan ini tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu? Tadi ya saya sampaikan bahwa sumber datanya cukup bervariasi, ya. Tapi sebagian besar data dari rapor pendidikan ini adalah data dari asesmen nasional. Asesmen nasional ini dilakukan secara berkala oleh Kemendikbudristek, melibatkan siswa, melibatkan guru dan kepala sekolah. Jadi yang di-assess itu kalau siswa itu ya hasil belajar, literasi, numerasi, dan karakter. Selain itu mereka juga mengisi namanya survei lingkungan belajar. Nah itu apa tuh Pak? Boleh jelaskan sedikit? Nah survei lingkungan belajar itu adalah survei terhadap kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan, ya, kualitas lingkungan yang mendukung proses pembelajaran itu juga yang ada di satuan pendidikan. Nah survei lingkungan belajar itu diisi oleh siswa, guru dan kepala sekolah. Nah ini juga salah satu bentuk upaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu valid, benar. Valid. Makanya kita melakukan triangulasi, ya. Bukan hanya siswa saja yang ditanyain, tapi guru dan kepala sekolahnya. Kalau siswa kan mereka yang merasakan sendiri, mereka berkepentingan dengan bagaimana mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang mendukung mereka untuk berkembang dan sebagainya. Makanya ini data-data ini kita bandingkan, kita beri bobot. Jadi data-data yang hasil dari survei lingkungan belajar yang diisi oleh siswa itu kita beri bobot lebih tinggi dibandingkan guru dan kepala sekolah. Berarti data-data ini diinput dari Dinas Pendidikan nih Pak ya? Diinput oleh sekolah sebenarnya, oleh sekolah melalui asesmen nasional. Nah, dari asesmen nasional inilah, asesmen nasional ini yang mengelola adalah Kemendikbudristek melalui pusat asesmen pendidikan di BSKAP. Nah, data-data hasil asesmen nasional inilah yang diinput menjadi data rapor pendidikan. Bersamaan dengan data-data yang lain tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, mungkin dengan cara tersebut ya Pak, jadinya bisa lebih agak terpantau nih, agar tidak termanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, sebelum hadirnya rapor pendidikan itu kan ada rapor mutu, betul Pak? Rapor mutu, Nah, apa sih Pak perbandingan antara rapor pendidikan dan rapor mutu? Ya, sebenarnya rapor pendidikan ini pengembangan lebih lanjut terhadap rapor mutu ya sebenarnya, karena tujuannya sebenarnya sama, ingin memantau kualitas layanan pendidikan lah ya,
Nah, perbedaannya adalah di apa ya? Kalau rapor mutu dulu kita atau satuan pendidikan itu harus mengisi instrumen yang berlembar-lembar ya, instrumen evaluasi diri sekolah ya, yang cukup memberatkan mereka kadang-kadang sehingga nggak punya cukup waktu untuk melakukan refleksi terhadap apa yang mereka isikan ya. Tapi platform rapor pendidikan ini mereka udah nggak perlu ngisi apa-apa saja, apa-apa lagi, cukup mengikuti asesmen nasional dan mengupdate dapodiknya saja. Oh, baik. Jadi cukup mengupdate dapodik dan mengikuti asesmen nasional, udah itu nanti diolah oleh sistem dan mereka mendapatkan feedback melalui platform rapor pendidikan ini, sehingga mereka juga bisa melakukan, mereka punya cukup waktu untuk melakukan refleksi terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi di satuan pendidikan masing-masing, dan dari situ mereka bisa merumuskan program-program, kebijakan, anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masalah mereka, kebutuhan mengatasi masalah mereka sendiri. Gitu. Apakah bisa dibilang pada dasarnya fungsinya itu sama, Pak? Ya, fungsinya relatif sama, cuma kita memang menekankan dua hal tadi ya. Mengurangi kerepotan sekolah, beban administratif sekolah untuk mengisi laporan yang begitu banyak tadi yang Bapak bilang. Yang kedua ini mendorong mereka untuk melakukan refleksi. Ini yang paling penting, karena mereka sudah nggak perlu ngisi-ngisi lagi, sehingga diharapkan mereka punya waktu untuk membaca laporan ini tadi. Ya, karena bentuknya kan juga laporan juga. Rapor mutu kan juga sebenarnya laporan. Laporan tentang kinerja mereka ya. Rapor pendidikan juga bentuknya juga laporan juga. Nah, meskipun ada beberapa details yang agak berbeda ya, misalnya kerangka penilaiannya dan sebagainya. Tapi intinya sebenarnya itu laporan untuk feedback kepada sekolah. Nah, diharapkan dengan rapor pendidikan ini mereka punya waktu untuk melakukan refleksi dari laporan yang mereka terima tentang kondisi di satuan pendidikan mereka, sehingga ya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi. Dan kemudian Pak, bagaimana perbedaan evaluasi sistem pendidikan dengan sebelum dan sesudah adanya rapor pendidikan? Ya, cukup berbeda ya, dan cukup signifikan. Kalau dulu sebelum adanya rapor pendidikan itu evaluasi sistem pendidikan, atau dulu mungkin disebut sebagai penjaminan mutu pendidikan ya, itu terfragmentasi gitu kira-kira ya. Sumber datanya bervariasi, proses pengumpulan datanya juga terpisah-pisah ya. Secara administratif juga memberatkan seperti tadi yang saya sampaikan tadi, karena sekolah harus mengisi berlembar-lembar porang gitu ya. Setelah adanya rapor pendidikan, itu semuanya terintegrasi ya. Kita tidak perlu ngumpulin data lagi, cukup dari asesmen nasional dan mengupdate dapodik tadi seperti yang saya sampaikan. Itu sekolah sudah bisa menerima, mendapatkan laporan tentang hasil evaluasinya. Baik. Dengan segala macam tuh semua udah masuk ya Pak ya? Iya, sudah masuk. Bahkan kita masukkan juga data-data lain juga dari BPS seperti yang tadi sampaikan. Yang tadi Bapak bilang, baik. Berarti sebelum adanya rapor pendidikan ini semua data itu belum ini ya Pak ya, berbentuk digital gitu ya Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu nggak Pak? Iya, mungkin belum terintegrasi ya dulu ya. Kalau sekarang sudah terintegrasi, sehingga laporannya itu juga nggak berbeda-beda. Kalau dulu mungkin karena yang melakukan bermacam-macam gitu ya. Jadi laporannya juga kadang-kadang hasil penilaiannya juga berbeda-beda kan antara satu sumber dengan yang lain gitu. Kalau sekarang ini karena terintegrasi, jadi cukup dia melihat ke satu referensi saja. Semua gitu. Sudah ada gitu ya Pak ya. Semua sudah dirangkum ya Pak ya di rapor pendidikan itu sendiri. Baik. Dan kemudian bagaimana pemerintah daerah dan satuan pendidikan serta publik dapat mengakses, membaca, kemudian memahami hasil dari rapor pendidikan itu sendiri Pak? Iya, kalau akses terhadap rapor pendidikan itu sudah kita berikan ke semua satuan pendidikan ya. Dan selain satuan pendidikan, mereka
mereka bisa mengakses semua satuan pendidikan melalui akun belajar.id. Selain itu pemerintah daerah, ya karena yang punya dalam tanda kutip ya pendidikan dasar dan menengah dan juga pendidikan anak usia dini ini kan pemerintah daerah ya yang mengelola secara langsung, yang punya sekolah itu kan pemerintah daerah. Jadi mereka juga bisa mengakses rapor pendidikan ini. Kalau pemerintah daerah mereka bisa melihat semua sekolah yang ada di wilayahnya. Rapor semua sekolah yang ada di wilayahnya. Terlihat langsung tuh ya Pak semua ya laporan yang tadi Bapak ceritakan rangkumannya semua hadir di situ ya Pak ya. Di situ. Mereka bisa download juga ya. Oh bisa akses download juga. Ya mereka bisa mendownload karena di situ juga ada file Excel-nya gitu. Agar mereka bisa mungkin mau diolah sendiri oleh pemerintah daerah untuk dianalisis ya. Dan sebagainya itu mereka bisa mengakses langsung. Tadi ada satu pertanyaan untuk publik gimana? Nah itu dia Pak. Untuk publik kita sudah menyediakan juga ya melalui pusat asesmen pendidikan rapor pendidikan publik. Oh rapor pendidikan publik. Iya. Nah itu bisa diakses juga meskipun tidak sedetail yang tadi ya Pak ya. Untuk sekolah dan pemerintah daerah ya, tapi mereka publik bisa tetap mengakses melihat hasil belajar siswa di daerah mana segala macam ya gitu. Baik Pak. Berarti kalau untuk publik sekali lagi nih sahabat Dikbud, kalau untuk publik boleh diakses melalui rapor pendidikan publik. Rapor pendidikan publik. Baik. Dan kemudian bagaimana rapor pendidikan dapat dijadikan alat ukur pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pemerintah daerah? Nah, ya kebetulan inisiatif rapor pendidikan ini juga sudah kita share juga, kita komunikasikan juga dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Karena mereka kan punya instrumen untuk mengukur standar pelayanan minimal di pemerintah daerah oleh pemerintah daerah. Nah, melalui Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal, kita sudah memasukkan indikator-indikator dari rapor pendidikan itu dalam SPM, SPM pendidikan melalui Permendagri yang nomor 59 tahun 2021 tadi. Jadi pemerintah daerah untuk mengetahui bahwa mereka sudah mencapai SPM mereka atau belum, mereka udah nggak perlu ngumpulin data lagi. Mereka bisa langsung mencontek dari rapor pendidikan karena di form di lampiran Permendagri 59 itu formnya itu sudah kompatibel dengan indikator-indikator yang ditanyakan di situ, bisa diisi langsung oleh pemerintah daerah melalui rapor pendidikan. Oleh pemerintah daerah melalui rapor pendidikan itu sendiri. Ya, dengan melihat data yang ada di rapor pendidikan mereka masing-masing. Apa saja manfaat dari rapor pendidikan bagi satuan pendidikan pemerintah daerah dan juga masyarakat secara luas? Iya, bagi satuan pendidikan tentu saja itu jadi referensi mereka ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau mereka mau mencermati informasi yang sudah diberikan melalui platform rapor pendidikan itu kan ketahuan masalah-masalahnya apa saja. Dari situ mereka bisa melakukan evaluasi, merumuskan program, anggaran, kebijakan untuk mengedres masalah yang mereka hadapi tadi. Nah, itu sama halnya dengan pemerintah daerah juga ya. Pemerintah daerah bisa juga berkaca dari situ, bercermin dari situ, bercermin dari rapor pendidikan, sehingga mereka nggak bikin rencana program itu business as usual saja, tapi benar-benar berbasis pada data, berbasis pada informasi untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Baik, justru sebenarnya dengan adanya rapor pendidikan itu bisa dengan jelas, terus bisa mengevaluasi ya Pak ya, justru mempermudah juga ya Pak ya. Mempermudah, betul. Baik, dan kemudian nih Pak, apa yang dimaksud dengan perencanaan berbasis data? Nah, itu persis tadi yang saya sampaikan sebelumnya tadi, itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan dari rapor pendidikan yang sekarang ini kita dorong ke Pemda dan kesatuan pendidikan ya. Jadi ada 3 langkah perencanaan berbasis data.
Pertama adalah identifikasi. Identifikasi itu baca laporannya, cari masalah-masalah yang ada di sekolah atau di daerah Anda, ya. Oh iya, ketika mengidentifikasi itu masalah pasti banyak, masalah pasti banyak. Tapi kita harus bisa menentukan prioritas, mana masalah yang paling urgent untuk diselesaikan, mana masalah yang memang bisa sesuai dengan kapasitas satuan pendidikan atau pemerintah daerah itu mereka bisa menyelesaikannya. Nah, setelah menentukan prioritas melalui proses identifikasi tadi, baru kita melakukan refleksi tahap kedua. Nah, refleksi ini adalah mencari akar masalahnya apa. Jadi penyebabnya apa, rootnya apa. Ya, setelah ketemu akar masalahnya apa, baru langkah terakhir adalah benahi. Benahi ini ya sudah kita mencari strategi, merumuskan program-program, kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah dan akar masalah yang sudah kita identifikasi dan kita analisis tadi. Jadi identifikasi, refleksi, dan benahi. Jadi begitu sahabat Dikbud. Nah, terakhir nih Pak, harapan kedepannya terhadap pendidikan Indonesia setelah adanya asesmen nasional dan juga platform rapor pendidikan. Harapannya tentu saja kita ingin pendidikan di Indonesia ini kan pendidikan yang berkualitas. Ya. Kalau dulu kita berlomba-lomba mengejar partisipasi, mengejar akses yang merata untuk mendorong semua anak untuk masuk sekolah. Tapi sekarang kita ingin mendorong agar mereka ketika masuk sekolah itu ya belajar gitu ya. Artinya apa? Artinya kita ingin punya pendidikan yang berkualitas. Nggak sekedar angka partisipasi kita tinggi, tapi anak-anak ini belajar. Anak-anak ini kompeten ya setelah belajar menerima manfaat dari proses pembelajaran yang mereka lakukan di sekolah. Nah, melalui rapor pendidikan ini kita bisa mengevaluasi apakah pendidikan kita sudah berkualitas atau belum. Kalau sudah berkualitas, apakah kualitasnya merata atau tidak? Jangan-jangan yang punya sekolah yang berkualitas hanya di Jakarta saja. Kita kan ingin teman-teman kita di Papua, di itu yang paling penting, di Maluku itu kan juga merasakan pendidikan yang berkualitas. Melalui rapor pendidikan ini kita ingin agar semuanya terpantau, semuanya melakukan refleksi juga sehingga proses peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan kualitas itu bisa berlangsung dan bisa terlaksana. Wah, berarti sebenarnya tujuan rapor pendidikan ini tentunya sangat baik ya Pak ya. Setelah dievaluasi, kita jadi menjadi tahu nih sahabat kalau ternyata di beberapa titik itu harus merata ya Pak ya. Dengan ada rapor pendidikan ini, jadi biar tahu nih dari Sabang sampai Merauke apakah pendidikan berkualitas sudah merata, betul Pak? Betul. Wah, seru sekali ya obrolan hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio kami. Dan juga memberikan berbagai informasi yang pastinya nih sahabat Dikbud, wah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Mbak Indri. Cukup sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast episode-episode selanjutnya yang pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik. Tapi jangan lupa nih sahabat Dikbud, di like dan subscribe. Kalau gitu saatnya Indri Hapsari pamit. Sampai jumpa.